験動物の犠牲の上でこうして生き延びている。実験動物？Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Alur Cerita Film. Saya doakan semoga kalian sehat dan lancar rezekinya. Kembali melanjutkan alur cerita film Love You As The World End episode 3. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Sebelumnya di episode 2, Hibiki dan yang lain harus mengikhlaskan kakek Uwajima yang sudah berubah menjadi zombie. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Garnison, sebuah tempat penampungan yang aman. Bahkan diketahui kekasih Hibiki yang bernama Kurumi sudah ada di tempat tersebut. Sayangnya ketika mereka sampai di sana, Daiki harus ditembak dan film pun baru dimulai. Terlihat Todoroki yang marah menembaki para tentara, membuat salah satu tentara tewas. Mereka lalu mengajak Todoroki untuk bergegas pergi dari Garnison. Mereka harus rela meninggalkan polisi baik hati yaitu Pak Daiki. Scene beralih memperlihatkan tentara memberikan laporan palsu mengenai kematian tentara yang ditembak Todoroki. Mereka beralasan bahwa Hibiki dan kawan-kawan menembak tentara terlebih dahulu. Namun ada beberapa tentara yang terkejut mendengar laporan palsu tersebut. Alhasil Hibiki dan yang lain dianggap teroris dan diizinkan untuk ditembak mati jika bertemu mereka. Setelah rapat, seorang tentara memberitahu rekannya bahwa laporan pertama yang ia baca tidak seperti yang dilaporkan kepada pimpinan. Justru pihak tentara yang telah menembak warga sipil terlebih dahulu. Di lain tempat, Hibiki dan yang lain sedang merenungi nasib mereka. Todoroki mengajak mereka untuk mencari tempat yang aman sebelum matahari tenggelam. Mereka yang sudah kelelahan meminta untuk beristirahat sejenak. Namun Todoroki tetap memaksa mereka untuk tetap berjalan. Kanai yang di belakang diserang oleh zombie hingga datang Hibiki yang menyelamatkannya. Mereka harus segera ke Yokohama dan keluar dari Miura. Sementara itu Kurumi merasa cemas dengan keadaan Hibiki. Di tempat yang sama, Sutom terkejut melihat hasil tes darah dari Kurumi yang menandakan bahwa darahnya bisa menjadi antivirus dari zombie. Sementara itu, kelompok Hibiki berhasil menemukan supermarket yang bisa ditinggali sementara. Ketika mereka masuk ke dalam, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Mereka perlahan memasuki tempat itu dan dikejutkan dengan serangan seorang wanita. Tiba-tiba saja wanita itu pingsan. Di sisi lain, Kurumi menanyakan perihal insiden penembakan yang terjadi kepada seorang tentara. Tentara itu menjelaskan bahwa terjadi penembakan oleh para teroris. Seakan tidak percaya, Kurumi bertanya kembali dan ia yakin jika orang itu adalah Hibiki. Tentara yang kasihan mendengarnya lalu memberitahu bahwa mereka sedang mengumpulkan sampel di area teluk. Dia melihat tanda-tanda penyintas menggunakan panah dan pistol. Kurumi meminta agar ia diikut sertakan dalam pengumpulan sampel. Sayangnya itu bukan otoritasnya. Apalagi Hibiki dan kawan-kawan akan segera dihabisi oleh pimpinan. Kembali di supermarket, ternyata gadis yang mereka temui adalah Nakagoshi Miya yang merupakan seorang artis terkenal. Di sini Hibiki seperti melihat ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka semua nampak senang bisa mandi di sana. Terlihat Hibiki yang merindukan kekasihnya. Minju merasa kakaknya bukan teman para tentara itu. Dia masih beranggapan kakaknya orang yang baik. Tak lama kemudian Todoroki datang. Di sana Hibiki menjelaskan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan tempat tersebut. Namun di sini Todoroki masih kesal dengan Hibiki. Entah apa yang terjadi pada mereka sebelumnya. Di tempat yang sama, Miya akhirnya terbangun. Mereka kemudian makan bersama di malam itu. Todoroki menjelaskan bahwa esok hari mereka akan segera berangkat ke teluk. Mereka merasa jika perjalanan ini akan sulit terlebih senjata mereka yang berkurang.
Sedangkan Kanae meminta agar mereka tetap di sana sampai pertolongan datang. Sayangnya Todoroki memimpin mereka dengan keras kepala dan tak seperti Daiki. Hal ini membuat Kanae kesal dan meminta agar Hibiki melakukan sesuatu. Sayangnya Hibiki menyuruh mereka untuk mematuhi Todoroki yang merupakan seorang polisi. Tentu saja Kanae yang mendengarnya kecewa dan meninggalkan mereka. Hibiki berusaha menghentikannya untuk pergi. Namun Kanae yang sudah muak diperintah dan hidup seperti itu tetap mengabaikan omongan Hibiki. Ketika Kanae sedang sendirian, tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu. Sementara itu Hibiki didatangi Mia. Mia merasa jika ia tertarik dengan kelompok Hibiki yang saling melindungi. Ia meminta kepada Hibiki agar dijadikan temannya. Ketika Hibiki menanyakan kenapa Mia bisa berada di tempat itu, beberapa kelompok akhirnya datang dan terjawab sudah kenapa tempat itu tidak ada zombie. Ternyata mereka semua telah tinggal di sana dan mengamati kelompok Hibiki. Ia meminta agar Hibiki menyerahkan semua senjata yang dimilikinya. Untuk gantinya mereka akan melepaskan Kanae. Perampok itu mengancam jika besok mereka tak memberikan senjata, maka nyawa Kanae dalam bahaya. Di sisi lain, Kurumu yang melakukan pengecekan darah. Ia meminta kepada Anu agar melepaskannya dan membantu mencari keberadaan Hibiki. Sayangnya Anu menolak dan jika hasil darah Kurumi negatif, ia akan dikeluarkan dari blokade. Kurumi yang ingin mencari Hibiki terpaksa menyandra seseorang. Mendadak Suto masuk ke dalam. Ia pun mendengarkan permintaan Kurumi. Kurumi menganggap jika Hibiki bukanlah teroris. Tiba-tiba Suto mendadak menjadi baik kepada Kurumi dan mengajaknya ke suatu tempat. Kurumi diperlihatkan beberapa orang yang terinfeksi. Ternyata mereka adalah manusia yang dijadikan bahan percobaan virus golem oleh Suto. Suto menjelaskan bahwa mereka melawan virus golem yang baru muncul dengan hal itu. Mereka meneliti vaksin berdasarkan semua sampel yang dikumpulkan dari orang yang terinfeksi. Vaksin itu mungkin saja membuat manusia menjadi kebal dari virus golem. Kurumi merasa jika Hibiki tak melakukan penembakan. Suto lalu menyuruh Anu untuk menyelidikinya. Bahkan Kurumi meminta agar ia diizinkan untuk pergi mencari keberadaan Hibiki meski hanya mengumpulkan sampel. Di lain sisi, Hibiki dan yang lain sedang mencari cara untuk menyelamatkan Kanae tanpa memberikan perampok senjata yang mereka inginkan. Todoroki malah mengabaikan Kanae. Menurutnya ini semua ulahnya sendiri yang ingin tetap tinggal di supermarket. Namun semuanya tak setuju dengan saran dari Todoroki. Di sini Hibiki merasa curiga dengan Mia dan menginterogasinya. Mia yang ketakutan dan merasa risih lantas meninggalkan mereka. Hibiki merasa sudah kelewatan. Ia mengejar Mia dan meminta maaf. Hibiki sekarang bersikap waspada dan skeptis karena kenaifannya tempo hari membuat orang-orang dalam bahaya. Akhirnya Mia menunjukkan sesuatu kepada mereka semua, di mana ia menjelaskan alasannya masih ada di sana karena pacarnya sudah berubah menjadi zombie. Meski sudah berubah, dirinya tetap mencintai pacarnya itu. Mia mengaku para perampok itu awalnya baik, namun semenjak pacarnya berubah, para perampok itu menjadi bengis kepadanya. Hibiki merasa tersentuh dengan ucapan Mia. Setelahnya mereka berdiskusi kembali. Akhirnya diketahui ternyata mereka memiliki 2 pistol yang dimiliki oleh Daiki. Mereka berencana mengelabui para perampok tersebut dan menyelamatkan Kanae. Ia juga mengajak Mia untuk bekerja sama. Di garnisun, Kurumi disuruh mengambil sampel dari zombie. Ia harus melakukannya jika ingin bertugas di lapangan. Awalnya ia begitu kesulitan, apalagi ia belum berpengalaman menghadapi zombie. Namun demi bertemu Hibiki, ia memberanikan diri dengan melukai tangannya, membuat zombie teralihkan fokusnya dan dia berhasil mengambil sampel yang dibutuhkan. Keesokannya Kurumi ikut bersama tentara
untuk mengambil sampel para zombie kembali. Anu tak mengerti kenapa Shuto memihaknya. Ternyata Shuto memiliki suatu rencana terhadap Kurumi yang diketahui bahwa gen darahnya bisa dijadikan vaksin. Di lain sisi, Yuyuki yang menanyakan nama pacar Mia, terlihat Mia yang hanya diam terpaku melihat pisaunya. Sementara itu, sudah terjadi pertemuan antara Todoroki dan pimpinan perampok. Di sana mereka sepakat untuk menukar barang yang sudah dijanjikan. Pimpinan perampok menyuruh Hibiki untuk keluar dari persembunyian. Ia lalu ditodongkan senjata oleh Minju. Mereka pun berhasil membawa Kanae dan keadaan berbalik. Sayangnya, Mia mengkhianati mereka dengan menyandra Yuzuki. Ternyata ia telah berbohong atas semuanya. Hibiki dan yang lain akhirnya menurunkan senjata mereka. Dan mereka tak percaya jika Mia bisa berbuat seperti itu. Dan film pun bersambung. Damare. Wah, わざと負けたろ。は？あ、私それがいい。待って。待って、私それがいい。他は何？